dianggap baik pendahuluan itu kalau mencakup 7. Apa ini 7? Dan 7 ini saling terkait, mulai dari atas ke bawah secara hierarki. Kalau kita membuat suatu pendahuluan selalu diawali dengan fenomena. Misalnya sekarang fenomena apa yang kita maksud dengan fenomena adalah sesuatu yang masih hangat dibicarakan, sesuatu yang masih tren, ya, seperti kondisi sekarang misalnya kurs dolar melemah sampai hampir 16.000, itu adalah suatu fenomena, ya, karena terjadinya hanya sekitar 3-4 bulan yang lalu, tiba-tiba 13.000, sekarang udah 16.000. Ini fenomena di ekonomi, di financial market. Fenomena katakanlah di kesehatan, ya, COVID-19 ini adalah fenomena. Jadi sesuatu yang masih hangat. Jadi fenomena itu adalah penting untuk kita angkat sebagai awal di dalam menulis pendahuluan. Jadi saya ingin mengkaji. Jadi begitu kita menulis selalu diawali dengan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena. Fenomena tentang apa? Itulah kira-kira. Jadi kalau kita buat pembagian tadi 2 halaman atau 1 halaman, ini minimal 1 paragraf fenomena ini. Dan satu lagi, fenomena ini kita bisa tambahkan angka, tambahkan data kalau kita punya data. Ya, misalnya kita bicara tentang kinerja perusahaan. Barangkali kita bisa tunjukkan profitabilitas perusahaan. Saya menulis mengenai BUMN, saya tambahkan bagaimana kondisi finansial beberapa BUMN yang saya teliti, ada 51 BUMN yang saya tadinya prediksi mengalami kesulitan keuangan. Jadi ini saya katakan dari awal, fenomena kesulitan keuangan. Jadi fenomena ini di paragraf awal kita tulis dan boleh ditambahkan data. Minimal di sini 1 paragraf atau boleh 2 paragraf. Dan satu lagi, dalam hal menulis pendahuluan, dari paragraf ke paragraf harus ada benang merah, ada keterkaitan. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan lari, jangan loncat-loncat. Lalu yang kedua, kaitannya dengan fenomena, baru kita turunkan fenomena itu dalam suatu riset gap. Apa yang dimaksud riset gap? Riset gap adalah, gap artinya selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Misalnya perusahaan BUMN, seharusnya dikelola salah sehat, menguntungkan, dan lain-lain. Tapi ada BUMN yang rugi, maka selisih antara seharusnya laba dan dia mengalami kerugian, itulah yang disebut gap. Selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Das Sein, das Sollen, selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. BUMN didirikan berdasarkan undang-undang, tujuannya X, tapi ternyata tidak dicapai X, maka inilah gap. Seharusnya kita sehat, tapi kita sakit, ada gap, ada masalah. Jadi gap ini adalah terkait dengan masalah. Jadi pada saat kita berbicara mengenai gap, maka sekaligus inilah permasalahan yang kita angkat. Bisa dilihat contohnya. Kalau kita lihat secara literatur, gap itu ada, paling tidak ada 5 macam gap. Gap teoretikal, konseptual, empirikal, metodologikal, dan praktikal. Ini definisinya. Bapak-bapak bisa baca nanti. Jadi riset gap ini nanti kita bagi yang mana yang kita mau angkat. Apakah kita mau angkat praktikal, metodologikal, empirikal, konseptual, atau tergantung penelitian kita. Dari sinilah nanti melahirkan perumusan masalah. Ya, jadi ini tadi kaitan antara riset gap dan masalah. Bahkan ada orang yang mendefinisikan masalah itu adalah selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Misalnya di pertanian, seharusnya 1 hektar produksinya 4 ton gabah. Tapi hasilnya cuma 3 ton. Berarti masalahnya 1. Selisih antara 4 dan 3 adalah 1. Maka dicari sumbernya, dicari penyebabnya. Maka digunakan analisis statistik hubungan sebab akibat. Kenapa bisa terjadi? Hanya 3. Kalau mahasiswa seharusnya nilai A, tapi kenapa nilai B? Oh, mungkin dia kurang membaca dan sebagainya. Sehingga masalah itu adalah tidak lain adalah gap. Seperti dicontohkan tadi di pendahuluan. Yang kedua ini adalah dari fenomena yang kita tadi teliti, yang kita angkat, maka kita ungkapkan apa riset gap kita. Riset gap-nya tadi, dari fenomena ini keluarlah riset gap. Jadi kalau kita bicara mengenai kinerja perusahaan yang tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran, lalu kita mengatakan inilah sebagai sumber permasalahan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, kita menggunakan tadi literatur. Kita buka literatur yang pernah menulis tentang fenomena yang kita angkat, penelitian-penelitian sebelumnya. Bagaimana mendapatkan penelitian sebelumnya? Itu nanti kita tunjukkan sumbernya dari Google Scholar. Bagaimana pandangan peneliti sebelumnya, misalnya tadi kinerja keuangan, karena mengalami kerugian terus-menerus, dia melemah. Banyak peneliti
oh penyebabnya mungkin X1 dan X2. Ada penelitian lain mengatakan X3 dan X4. Tapi kita juga boleh mengaku pendapat kita berdasarkan pengamatan secara empiris. Bagi kita, mungkin bukan X2, X3 sampai X4, tapi ada X5 dan X6. Bahkan ini bisa menjadi suatu novelty. Novelty itu adalah suatu kebaruan. Belum pernah ada orang yang meneliti menggunakan variabel itu, maka itu bisa dianggap sebagai novelty. Nanti diungkapkan di terakhir. Jadi pandangan kita adalah mungkin saja adalah ada variabel yang lain sesuai dengan kondisi empiris. Penelitian ini mungkin penelitian yang sudah lama atau mungkin di tempat lain atau di negara lain. Berdasarkan pandangan peneliti dan pandangan kita, inilah yang nomor 4, memotivasi kita untuk meneliti, mengkaji, memberikan uraian, mempelajari riset gap tadi, dan hasil penelitian kita ini nanti kita ungkap lagi di paragraf berikutnya. Inilah yang merupakan sumbangan kita, kontribusi kita kepada siapa ya? Kalau kita meneliti perusahaan ya kepada pemegang saham atau stakeholder utama perusahaan. Dan terakhir kita ungkapkan pentingnya penelitian ini. Jadi kalau tidak dilakukan penelitian ini ya tentu ada dampaknya. Ya, dan penelitian ini sangat bermanfaat kalau ini nanti sudah selesai. Ya sama sekarang orang melakukan penelitian mencari vaksin untuk mengatasi COVID-19. Itu penting. Penelitian ini penting karena diperlukan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Urgensinya harus kita ungkapkan betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Dan terakhir ditutup dengan originalitas penelitian kita. Jadi setelah kita ungkap di atas, maka diharapkan penelitian kita ini punya kebaruan yang bisa digunakan oleh pengambil keputusan atau oleh orang lain atau peneliti-peneliti berikutnya untuk lebih disempurnakan. Oke, kira-kira inilah pendahuluan sehingga kalau kita menggunakan 7 poin ini sebenarnya tidak ada kesulitan membuat pendahuluan. Tapi kalau kita tidak punya informasi tentu kita sulit membuat pendahuluan ini. Itu yang saya bilang tadi. Pendahuluan memang sulit, tetapi kalau kita sudah tahu kunci-kuncinya, jadi tidak perlu kita membahas yang macam-macam, tetapi cukup fokus kepada 7 butir ini. 1 atau 2 halaman, katakanlah 1 paragraf sampai selesai. Karena tidak perlu terlalu banyak pendahuluan. Oke. Setelah pendahuluan, oh ya, tadi abstrak, maaf, saya kembali belum memberikan contoh. Contoh tadi, ini abstrak, ya Bapak Ibu sekalian. Di bawah abstrak itu selalu ada kata kunci atau keyword. Keyword ini biasanya 3 kata atau 3 sumber. Misalnya teori agency problem, any management, corporate governance. Ada yang mengatakan 3, ada 4, ada yang 5. Jadi di samping dia ringkas, selalu di bawah di sini adalah kata yang paling sering kita gunakan atau sumber-sumber referensi yang kita gunakan. Ya, ada keyword. Jadi selalu abstrak itu ada keyword di bawah, kata kunci. Seperti ini karena menyangkut keuangan ada ROA, ada NIM, ada CAR, LDR dan sebagainya. Oke. Setelah pendahuluan, kita masuk di nomor 4. Literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Jadi di sini ada 3 poin yang kita bahas, ditempatkan dalam satu bab atau dalam satu poin. Kenapa ditempatkan? Karena ini ada keterkaitan. Literatur, kerangka, dan hipotesis. Literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Literatur ya tentu bisa teori, bisa hasil penelitian orang lain sebelumnya. Konseptual framework ini adalah arahnya kita untuk menunjukkan kemana arah penelitian kita, dan hipotesis merupakan jawaban sementara setelah kita membaca literatur. Kita mulai dulu literatur. Jadi literatur ini isinya teori dan penelitian sebelumnya. Kita lihat yang mana yang teori. Jadi teori kita bisa ambil dari buku, ya. Misalnya kalau di akuntansi atau keuangan ada namanya agensi teori. Jadi kita ungkapkan teori yang mendasari penelitian kita. Ya, jadi teori ini tidak bisa juga sembarang teori, tapi memang yang relevan dengan teori kita. Dan menulisnya tidak perlu panjang, ya cukup teori inti teori itu yang kita tulis. Hindari menggunakan teori yang sudah pernah ditulis orang, lalu kita copy masuk ke penelitian kita. Karena itu nanti pada saat dikirim ke publisher jurnal, nanti akan ketahuan bahwa itu adalah masuk sebagai kategori plagiarisme. Jadi kita paham teori itu, lalu kita
buat dengan bahasa kita sendiri atau dimodifikasi, tetapi kalimat intinya jangan dibuang. Karena kadang-kadang teori itu ada kalimat intinya, baru ada tambahan penjelasan. Penjelasannya itulah yang kita bisa modifikasi. Karena kadang-kadang memang kita tidak bisa menghindar dari plagiarisme. Karena jurnal itu memberi batasan macam-macam. Ada yang 20%, ada 30%. Boleh plagiarisme. Karena plagiarisme ini memang tidak bisa dihindari. Misalnya daftar pustaka, itu pasti sama semua plagiarisme. Karena diambil dari dari daftar pustaka kita menggunakan Mendeley. Mendeley itu pasti standar, sama dengan orang lain yang sudah menulis menggunakan pustaka itu, ada di Google. Sehingga kalau dicek melalui Turnitin atau Grammarly, dia dikategorikan sebagai plagiarisme. Tapi tidak apa-apa kalau masih presentasinya kecil. Nah, ini mengenai teori. Contoh-contoh teori. Kalau kita ada juga membuat teori dikaitkan dengan dijelaskan teori itu, tapi dikaitkan dengan variabel yang kita teliti. Tapi ini jarang dilakukan. Ini hanya bisa dijumpai di disertasi atau tesis. Tetapi dalam artikel jurnal biasanya hanya seperti ini, singkat saja. Teori portofolio ya seperti ini, jangan panjang-panjang, mungkin kira-kira paling panjang mungkin 30% dari satu halaman, tidak sampai 1,5 halaman. Ini atribut teori, goal teori, ya, meta teori, signalin teori. Ini banyak. Jadi kalau di ekonomi ada teori permintaan dan penawaran. Kalau di pemasaran ada kita mengenal teori perilaku konsumen. Nah, teori ini kita ambil dari buku-buku, dari buku reference, diambil dari tadi Jen, Lib, Rusek. Kalau penelitian terdahulu kita ambil dari Google Scholar. Kalau saya klik di sini Jen, Lib, Rusek, ya ini ada pedomannya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau mencari buku, ini pedomannya, langkah-langkahnya, sisa dicari. Mencari buku dari perpustakaan di Rusia. Ini gratis, ya. Ini sederhana, gampang menggunakannya.